Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita buka pelajaran pada pagi hari ini dengan surah Al-Fatihah. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kemudian. Amin. Selanjutnya, seperti biasa akan saya absen satu persatu dan jangan lupa untuk angkat tangannya. Aktiari, oke, Amalia, Hadiro, Andrea, Hadiro, Annabila, izin. Kemarin kita sudah membahas tentang kaidah fikih yang pertama. Ya, ingat yang tahu, ada yang masih ingat? Al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha apa itu? Yang artinya segala sesuatu tergantung dengan niatnya. Segala sesuatu tergantung dengan niatnya. Masih ingat dengan contohnya? Oke. Seorang yang melakukan perbuatan baik dengan niatan nilai akan bernilai ibadah. Sebagaimana kaidah la sawaba illa binniyat. Contohnya, sekolah yang diniatkan nilai akan bernilai ibadah. Oke. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan baik dan diniatkan ibadah atau lillahi ta'ala, maka akan dinilai lillahi ta'ala. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu yang baik, oke, dengan sederhana itu untuk mendapatkan nilai ibadah, maka kita mengucapkan, oh saya niat lillahi ta'ala. Agar apa? Akan dicatat amal kita yang sudah kita kerjakan ini dinilai oleh Allah dan mendapatkan pahala. Oke, itu yang minggu kemarin nih. Belajar tentang al-yaqinu la yuzalu bisyak. Kaidah ini manfaat apa? Apa sih? Kenapa sih kita harus belajar kaidah ini? Kenapa? Apa yang tahu? Kaidah ini itu sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Kenapa sih diciptakan kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak? Manusia itu sering ragu-ragu. Terus bagaimana untuk menentukan hukumnya ini? Kalau saya ragu di mana ya harusnya, maka muncullah kaidah al-yaqin la yuzalu bisyak dengan cabang-cabang. Oke. Kemudian tujuan dari pembelajaran yang pertama, pembelajaran kali ini bertujuan untuk memahami kaidah pokok fikih al-yaqin la yuzalu bisyak. Kemudian yang la yuzalu bisyak, yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Kira-kira nih, kenapa kok sama bisa yakin terhadap sesuatu? Kenapa? Satu, karena adanya bukti. Karena adanya bukti. Yang lain? Kenapa kita bisa yakin? Kenapa seseorang bisa yakin? Karena adanya pemahaman yang mendalam terhadap sesuatu. Karena kita itu sudah mempelajari hal itu di bangku sekolah. Makanya kita biasanya paham. Karena sesuatu yang belum pasti. Atau kami sudah melakukan sesuatu terus ragu nih, aku mah wes apa ya, berarti kan sesuatunya belum pasti, masih ada keraguan. Nah, itu sesuatu yang belum pasti itu dinamakan keraguan. Nah, oke. Keyakinan adalah sesuatu yang pasti berdasarkan pemikiran mendalam atau berdasarkan dalil. Keyakinan itu muncul karena ada pemahaman yang mendalam atau ada dalil atau ada tanda, ada sesuatu yang bisa menjadikan kita yakin. Kalau keraguan adalah sesuatu keadaan yang belum pasti antara kemungkinan adanya dan tidak adanya. Sulit dipastikan mana yang lebih kuat dari salah satu kedua kemungkinan tersebut. Jadi imbang nih, kira-kira ini kaki saya sudah melakukan sesuatu atau tidak? Kemudian keyakinan itu muncul dari diri seseorang karena satu, keyakinan itu relevan dengan realitas kenyataan yang ada. Misalnya nih, saya tadi sudah sholat, itu ragu-ragu atau lupa jumlah rakaat, apakah dia sudah melakukan baru melakukan 3 rakaat atau sudah 4 rakaat? Maka mana yang dibenarkan, 3 rakaat atau 4 rakaat? 3 rakaat. Kenapa? Soalnya sesuai sama kaidah al-aslu bahwa makana ala makana. Asal dari suatu perkara itu ditetapkan karena perkara semula. Ketetapan semulanya adalah 3 rakaat. Maka dihukumi 3 rakaat. Betul.
Karena yang sudah pasti dilakukan adalah 3 rakaat, maka dikembalikan ke ketetapan awal dari 3 rakaat. Dan yang dilakukan apa? Dilakukan 4 rakaat. Berarti dihukumi 3. Didukung oleh argumen. Argumen berupa apa? Berupa alam seisinya. Alam seisinya ini adalah bukti bahwa adanya kekuasaan Allah. Kenapa alam semesta ini kok bisa kita sesuai porosnya? Oh, berarti ada yang menciptakan. Siapa itu? Allah SWT dengan kekuasaannya. Kemudian yang ketiga, keyakinan terjadi karena bukti melalui penelitian mendalam dengan segala bukti yang memuatkannya. Misalnya nih, sama tadi paham bahwa di luar angkasa di sana itu ada planet Mars. Itu sesuai pengetahuan saya. Iya kan? Iya. Kemudian didukung dengan penelitian yang pertama, artinya pada dasarnya hukum dalam masalah seksualitas adalah haram. Contohnya, apabila ada seorang laki-laki datang ke sebuah kampung ingin menikahi salah satu wanita yang ada di kampung itu, tapi dia yakin bahwa di kampung itu ada salah satu mahramnya, maka dia tidak boleh menikahi salah satu di antara mereka sampai ada membuktikan mana nih orang mahramnya nih. Kalau sudah pasti baru boleh menikahi salah satu di antara mereka. Paham? Sudah paham? Hai. Halo. Selanjutnya ada al-aslu. Silakan dikerjakan dengan instruksi yang pertama. Kelompok akan dibagi sesuai dengan barisan tempat duduk dari ke belakang. Di situ akan ada 4 kasus yang akan ditayangkan dalam layar. Kemudian masing-masing kelompok mendapatkan kasus sesuai dengan nomor kelompoknya. Jadi akan ada kasus 1, 2, 3, dan 4. Diskusikan kasus tersebut dan analisis sesuai dengan kaidah fikih yang telah diajarkan. Waktu diskusi 10 menit. Selanjutkan presentasi bersama kelompok hasil diskusi. Ada yang mau ditanyakan? Maafi. Jadi apabila ada seseorang yang mengklaim telah dipukul 2 kali pukulan, namun tanpa ada bukti dari saksi, kemudian si pelakunya ini mengaku dengan 1 pukulan, maka yang dibenarkan itu siapa? Yang dibenarkan tetap si korban karena si korban yang merasakan sakit. Tidak bisa gitu, soalnya kan tidak ada bukti yang kuat dan segala sesuatu itu kembali kepada hukum asal atau dalil yaitu al-aslu bara'ah bidimah. Segala sesuatu kembali kepada hukum asal. Dari permasalahan ini yang benar adalah aku, karena aku yang memiliki hak untuk meminjamkan barang ini. Sedangkan aku rasanya aku nggak ngizinin kamu buat meminjamkan barang itu. Kalau misalnya kamu udah izin tapi kamu lupa, Tapi kamu punya buktinya nggak? Jadi kalau misalnya kamu punya buktinya tapi aku lupa, sesuai dengan dalil ini, al-bayyinatu 'alal madda'i
wal yaminu alal man angkat. Wajib menunjukkan bukti otentik bagi orang yang menuduh. Wajib bersumpah karena yakin tidak bersalah untuk menolak tuduhannya bagi yang tertuduh. Jadi kalau kamu merasa aku udah ngizinin, jadi kamu harus ngasih bukti aku dulu gitu ya. Oke. Di sini ada kasus seorang laki-laki mencintai perempuan dengan tulus karena umurnya masih muda dan masih duduk di kelas 5. Bagaimana hukum pacaran? Bagaimana solusi atas cinta ini? Jadi kita tuh harus diskusi gimana sih hukumnya kalau di bawah umur 12 tahun kita berpacaran atau enggak? Saya nggak boleh karena kan kita masih duduk di bangku sekolah, masih jadi pelajar, masih 17 tahun. Tapi kalau menurut saya itu bukan karena umur 17 tahunnya atau masih belajar. Tapi memang ada dalil yang menjelaskan bahwa haram untuk mendekati zina. Apa dalilnya? Wala taqrabu zina. Oh iya, wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Permasalahan seseorang mengikuti investasi saham syariah di salah satu lembaga di bawah naungan OJK. Padahal investasi saham tidak ada pada zaman Nabi. Apakah hal itu diizinkan? Menurutku enggak. Misalnya pada zaman Nabi itu enggak ada dalilnya. Terus pada zaman Nabi kan juga enggak ada yang kayak syariat gitu. Kalau menurut saya sebenarnya itu boleh karena sesuai dengan kaidah al-aslu fil asya'i wal a'yani ibahat dari mukait malu begini, yang artinya bahwasanya sesuatu yang tidak disinggung syarak atas keharaman atau kehalalan hal tersebut, maka menurut mazhab Syafi'i dihukumi halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Soalnya menurut aku juga nggak boleh. Saya sudah ada di naungan OJK. Apa itu OJK? Otoritas Jasa Keuangan. Oke, selanjutnya yakni presentasi dari hasil diskusi setiap kelompok. Silakan kelompok pertama. Sebelum saya menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, saya akan membacakan studi kasusnya. Jika seorang korban merasa dipukul 2 kali pukulan, tapi nggak ada saksi, sedangkan si pelaku mengaku hanya memukul 1 kali. Nah, itu yang dibenarkan yang mana? Hasil diskusinya? Hasil diskusinya yang dibenarkan adalah yang pelaku, karena semua itu kembali ke dalil aslu haratu dimah, yang artinya pada hakikatnya manusia itu terbebas dari tanggungan tertentu karena manusia terlahir steril dari tanggung jawab, beban dan tanggungan. Itu termasuk salah satu beban ya, soalnya kan dituduh telah melakukan pemukulan. Nah, jadi kalau mau menuduh berarti harus ada bukti. Soal yang tadi kita kaji yaitu seorang mengaku diberi izin memakai hak atau barang orang lain, namun sang pemilik mengingkarinya. Maka yang digunakan adalah sesuai jawaban yang kita kaji. Jawaban yang benar adalah pemiliknya. Kenapa? Karena sesuai kejadian sehari-hari. Misalnya nih, Mardia itu minjem sepatu di aku. Mardia ngomongnya aku udah ngizinin, tapi aku sendiri tuh gak sadar kalau aku ngizinin Mardia. Dalam permasalahan itu yang dibenarkan adalah pemiliknya, karena tidak ada hal yang menguntungkan untuk orang lain. Tapi kalau misalnya Mardia itu ngomong, tapi waktu itu kamu ngizinin, ngomongnya aku yang lupa, aku harus tanya dulu buktinya mana, saksinya siapa. Yaitu masalahnya seorang laki-laki mencintai perempuan dengan tulus karena umur masih 17 tahun dan masih duduk di kelas SMA. Bagaimana hukumnya? Bagaimana solusi atas cintanya? Kita diskusi tadi, hukumnya adalah haram karena pacaran itu termasuk mendekati zina dan sudah ada dalil yang menjelaskan wala taqrabu zina. Jadi permasalahannya tadi itu seseorang mengikuti investasi saham syariah di bawah naungan OJK.
Nah, padahal pada zaman Nabi itu kan nggak ada. Itu gimana hukumnya, diperbolehkan apa tidak? Hasil dari diskusi kami itu diperbolehkan. Soalnya sesuai sama dalil al-aslu fil asya'i al-ibahatu hatta yadullu dalilu tahrimi. Al-tahrimi. Nah, asal dari suatu perkara yang nggak ada ketetapan syaratnya itu diperbolehkan sampai datang dalil yang mengharamkannya. Jadi kalau selama belum ada dalil yang mengharamkannya itu diperbolehkan, investasi itu diperbolehkan. Ikan dengan bukti. Kalau dalam transaksi saham syariah tadi tidak ada bukti keharamannya, maka dibolehkan. Oke, materi yang akan datang kita akan menjelaskan tentang al-masyaqqatu tajlibut taysir. Tapi sebelumnya kalian diminta untuk menghafalkan kaidah cabang yang sudah kita pelajari hari ini. Ada berapa kaidah cabangnya? Ada 5. So, dan disetorkan pada pertemuan yang akan datang. Selanjutnya kita membahas tentang al-masyaqqatu tajlibut taysir. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita refleksi. Silakan kalian menggambarkan ekspresi kalian hari ini di atas kertas kalian. Kemudian Oke, kalian seperti berikut anak